Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu rajin belajar, ya, dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Ya, terima kasih. Sebelum memulai materi yang akan Bu Ira sampaikan, Bu Ira akan menanyakan kembali materi yang sebelumnya kita bahas. Sebelumnya kita membahas tentang keruangan ya. Keruangan. Kalian juga sudah mengerjakan tugas-tugas dari Bu Ira, terima kasih. Nilainya juga sudah. Nah, kemudian Bu Ira akan menjelaskan tentang materi yang berikutnya, yaitu interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Nah, bisa kalian perhatikan slide dari Bu Ira. Kompetensi dasar dari materi yang akan Bu Ira ajarkan hari ini yaitu ada 2, 3.1 dan 4.1. 3.1 yaitu menelaah dan memahami proses interaksi sosial yang terjadi di masyarakat serta mampu mengetahui pengaruh interaksi sosial pada kehidupan bermasyarakat. Kemudian 4.1 menyajikan hasil telaah pada proses dan pengaruh interaksi sosial. Itu tadi 2 kompetensi dasar tentang materi interaksi sosial. Kemudian slide berikutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, memberikan contoh-contoh interaksi sosial. Ya. Kalian perhatikan slide berikutnya, pengertian interaksi sosial. Sebelum kalian membahas pengertian interaksi sosial, kalian bisa sambil membuka buku paket halaman 84. Sudah? Halaman 84 itu ada peta konsep. Ya, bisa kalian perhatikan interaksi sosial, pengertian dan syarat interaksi sosial, kemudian ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bisa kalian perhatikan. Kemudian halaman 86. Halaman 86. Kalian bisa menemukan kata-kata Gregoriousness ya. Gregoriousness itu apa? Gregoriousness yaitu manusia disebut makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Halaman 86 bisa kalian perhatikan. Ya. Sedangkan slide dari Bu Ira ini ada interaksi sosial. Hakikat itu pengertian ya, sama. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan individu, kemudian antar individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Ya, sekali lagi, interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, kemudian individu dengan kelompok dan antar kelompok. Kemudian bisa kalian perhatikan slide berikutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada 2, yaitu adanya komunikasi yang pertama, kemudian yang kedua adanya kontak sosial. Kalian juga bisa sambil membuka buku paket halaman 88. Ya, halaman 88. Di situ ada 4 ciri-ciri interaksi sosial.
Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua, berlangsung timbal balik. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Dan keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Ya, itu tadi ciri-ciri dari interaksi sosial dari buku paket IPS. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, adanya komunikasi dan adanya kontak sosial. Adanya komunikasi itu dibagi menjadi 2, komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Begitu juga dengan adanya kontak sosial juga dibagi menjadi 2, kontak sosial secara langsung dan secara tidak langsung. Ya. Kemudian jenis-jenis interaksi sosial. Di dalam slide-nya Bu Ira itu ada 3. Yaitu yang pertama interaksi individu dengan individu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok dan interaksi antar kelompok. Tadi ya, jenis-jenis interaksi sosial. Nah, kalian bisa mempelajari jenis-jenis interaksi sosial berikut. Kemudian bisa kalian buka buku paket halaman 90. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Untuk proses asosiatif itu lebih mengarah ke persatuan dan kesatuan, sedangkan disosiatif lebih mengarah ke perpecahan. Nah, baiklah. Kemudian tugas dari Bu Ira, Bu Ira memberi 3 soal saja. Yang pertama, sebutkan 3 contoh interaksi sosial antar individu. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, 3 contoh interaksi sosial antar kelompok. Ya. Berikut adalah slide dari Bu Ira. Ya. Demikian pembelajaran IPS. Semoga kalian memahami apa yang Ibu Ira sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya atau tugas berikutnya, silahkan kalian membuat pertanyaan tentang materi yang Ibu Ira sampaikan tadi, atau tentang kesulitan-kesulitan yang Ibu Ira sampaikan. Ya, Ibu Ira tunggu nanti tugasnya di Google Classroom. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.